Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kompatriot. Yang terhormat, Bapak Agus Maulana, SPD MSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, dan teman-teman yang berbahagia. Nama saya Indra Kencana Mukti dengan NIM 18 10 11 20 63. Nama saya Muhammad Haikal Al-Hafiz dengan NIM 18 10 11 2 114. Saya Stella Aprilenia dengan NIM 18 10 11 21 41. Nama saya Wahyu Ramadan dengan NIM 18 10 11 20 46. Hai, saya Ananda Firza Zatalini dengan NIM 18 10 11 20 67. Perkenalkan, nama saya Sylvia Cahyani dengan NIM 18 10 11 20 51. Kami dari kelompok 6 akan melakukan pembahasan terhadap analisis laporan keuangan lembaga amil zakat di Indonesia, yaitu Lembaga Manajemen Infak atau LMI. Subpokok bahasan yang akan kami paparkan yaitu antara lain Profil Lembaga Manajemen Infak atau LMI. Pada esensinya, sebelum menganalisis lembaga amil zakat, kita perlu mengetahui profil lembaga tersebut secara holistik agar dapat melakukan analisis dengan baik dan benar. Profil Lembaga Manajemen Infak atau LMI. LMI berdiri pada tahun 1995 dan berkantor pusat di Surabaya. Pada tahun 1996, LMI langsung terlibat dalam penghimpunan dan penyaluran kepada masyarakat. Pada tahun 2005, LMI disahkan sebagai Lembaga Amil Zakat Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dengan nomor 451-1705-032-2005. Berselang satu dekade yaitu tahun 2016, LMI dikukuhkan sebagai Lasnas, yakni Lembaga Amil Zakat Nasional. Pengukuhan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2016. LMI telah memiliki 7 kantor perwakilan di 7 provinsi yang menjadi persyaratan Lembaga Amil Zakat Nasional. Pertumbuhan rata-rata penyaluran 4 tahun terakhir yakni 33,33% dengan nilai total penyaluran 2015 hingga 2018 sebesar 120 miliar. Laporan keuangan LMI telah diaudit secara berkala oleh pihak akuntan publik independen dengan hasil opini audit yaitu wajar tanpa pengecualian. Topik yang kedua yaitu tentang kebijakan penyaluran zakat dalam Lembaga Manajemen Infak. Kebijakan penyaluran dana zakat diprioritaskan kepada mustahik atau penerima zakat yang berhak seperti fakir miskin, ibnu sabil, mu'alaf, dan sabilillah, namun lebih sering ke fakir miskin. Untuk dana infak atau sedekah, penyaluran diprioritaskan ke program-program yang sesuai dengan dana yang masuk. Disesuaikan dengan PSAK nomor 109 di mana kebijakan penyaluran zakat infak sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat infak sedekah dan penerima zakat infak sedekah. Dalam penyaluran dana zakat, Lembaga Manajemen Infak memperoleh penerimaan dana yang digunakan untuk penyaluran dana kepada penerima zakat atau mustahik. Penerimaan dana tersebut diperoleh dari yang pertama dari zakat yang memperoleh dana sebesar 12,5%. Yang kedua dari infak atau sedekah umum itu memperoleh dana sebesar 30%. Yang ketiga, penerimaan dari infak atau sedekah yatim memperoleh dana sebesar 12,5%. Yang keempat, penerimaan dari infak atau sedekah pendidikan memperoleh dana sebesar 12,5%. Yang kelima, penerimaan dana dari infak atau sedekah kemanusiaan memperoleh dana sebesar 12,5%. Dan yang keenam, penerimaan dana dari wakaf memperoleh dana sebesar 12,5%.
Metode penentuan nilai wajar. Lembaga Manajemen Infak Cabang Surabaya selama operasionalnya lembaga ini belum pernah menerima zakat berupa aset non-kas. Akan tetapi mereka juga menggunakan harga pasar yang sesuai dan berdasarkan PSAK 109 pada paragraf 11 yang dimana disebutkan penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar apabila ada zakat berupa aset non-kas. Untuk itu, Lembaga Manajemen Infak ini sudah menerapkan PSAK 109 pada paragraf 11. Untuk pengukurannya, karena masing-masing pihak belum pernah menerima zakat berupa aset non-kas, maka dalam hal tersebut pengukurannya tidak ada. Saya, Stella Apriliania, akan melanjutkan presentasi terkait dengan rincian jumlah penyaluran zakat. Pada laporan keuangan LMI tahun 2019, telah melakukan rincian penyaluran sesuai dengan PSAK 109, di mana rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing mustahik telah terlampirkan. Dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan, bahwa penerimaan dan penyaluran dana zakat secara keseluruhan meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019, di mana penyaluran dana zakat diberikan kepada pengguna penyaluran fakir miskin untuk program pendidikan sebesar 3 miliar, selalu ada penyaluran dana fisabilillah untuk dakwah sebesar 3 miliar 500 juta sekian. Selanjutnya ada penyaluran fakir miskin untuk program ekonomi sebesar 2 miliar 676 juta sekian. Selanjutnya ada penyaluran fisabilillah untuk program pendidikan sebesar 2 miliar 14 juta sekian. Selanjutnya ada penyaluran zakat fitrah sebesar 749 juta rupiah sekian. Selanjutnya ada penyaluran fisabilillah untuk program kesehatan sebesar 136 juta sekian. Selanjutnya ada penyaluran fakir miskin untuk program kemanusiaan sebesar 86 juta sekian. Selanjutnya ada penyaluran mu'alaf untuk program ekonomi sebesar 36 juta sekian. Dan penyaluran garim untuk program ekonomi sebesar 28 juta sekian. Selanjutnya ada penyaluran garim untuk program kemanusiaan sebesar 12.300.000 rupiah. Selanjutnya ada penyaluran mu'alaf untuk program pendidikan sebesar 9.430.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada penyaluran Ibnu Sabil untuk program kemanusiaan sebesar 1.200.000 rupiah, di mana secara keseluruhan jumlah penyaluran dana zakat pada tahun 2019 yaitu sebesar 12 miliar 676 juta 754.747 rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hubungan berelasi antara amil dengan pihak mustahik. Dalam melihat hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dengan pihak mustahik, kita dapat melihatnya dari 3 aspek. Yang pertama, sifat hubungan istimewanya. Yang kedua, jumlah dari jenis aset yang disalurkan. Dan yang ketiga, terkait persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periodenya. Yang pertama, meninjau dari sifat hubungan istimewa. Baik, dapat dilihat dalam PowerPoint bahwa terdapat banyak hubungan istimewa antara pihak amil dengan mustahik. Yang pertama, MCI bekerja sama dengan LMI mencetak mu'alaf yang kafah dan sejahtera melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama itu meliputi penyediaan lapangan kerja bagi keluarga syuhada di Palestina dalam operasional swalayan dan keluarga mustahik LMI di Gaza. LMI juga berbagi kebahagiaan dengan Muslim Rohingya di pengungsian. Lalu, Lasnas LMI pun juga menyerahkan beasiswa kepada 222 anak yatim dan duafa. Lalu LMI DKI berbagi dengan para tunanetra dan adanya beasiswa LMI yang diperuntukkan untuk yatim duafa di Maluku Utara. Lalu terkait jumlah dan jenis aset yang disalurkan, aset dana zakat yang disalurkan ke dalam berbagai program yang dimiliki dengan jumlah 12 miliar 972 juta 477.740 rupiah. Aset wakaf dana zakat berupa Al-Quran dan tanah dengan jumlah penyaluran 985.793.000 dan aset kas dana infak atau sedekah berupa uang tunai disalurkan ke dalam berbagai program yang dimiliki
dengan jumlah penyaluran sebesar Rp31.765.250. Berikut ini tersajikan laporan tahunan Lembaga Amil Zakat pada tahun 2019. Dalam gambar ini dilampirkan laporan dari Yayasan Lembaga Manajemen Infak dan Sedekah Ukhuwah Islamiyah Surabaya yang berupa bentuk laporan arus kas. Di sini disajikan adanya komparatif antara dana zakat yang disalurkan di tahun 2018 dengan dana zakat yang disalurkan di tahun 2019. Dan jika disajikan dalam grafik, maka persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyalurannya sebagai berikut ini, yaitu untuk aset infak sebesar 14%, untuk aset wakaf sebesar 3%, dan untuk aset zakat sebesar 83%. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan terkait dana non-halal, dana amil, dan kinerja amil. Berdasarkan PSAK 109, amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca. Akan tetapi, pada laporan keuangan Lembaga Manajemen Infak Cabang Surabaya, tidak dijelaskan adanya dana non-halal. Kinerja amil dapat dilihat dari laporan keuangan, yaitu di mana Lembaga Manajemen Infak Cabang Surabaya mempunyai kinerja yang baik dikarenakan pembagian penyaluran zakat yang sudah terstruktur dengan jelas dan rinci. Selain itu, struktur yayasan dipegang oleh orang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Dalam PSAK 109, perincian penyaluran zakat bisa sebagai bukti persyaratan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi yang sudah terpenuhi. Karena nantinya laporan ini menjadi pertanggungjawaban dari para amil zakat kepada masyarakat atau publik selaku penyalur zakat atau muzaki. Selanjutnya, pada PSAK 109, kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan non-amil. Contohnya seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Sedangkan Lembaga Manajemen Infak Cabang Surabaya mengambil bagian dari dana ZIS yang masuk untuk dana amil dalam operasionalnya. Namun dalam laporannya tidak dirinci, hanya disebutkan untuk penyaluran operasionalnya. Bisa kita lihat dari laporan keuangan yang di bawah, yaitu pada laporan keuangan pada tahun 2018, penyaluran dana amil pada Lembaga Manajemen Infak Cabang Surabaya sebesar 8.099.874.349 perak. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 7.524.235.562 miliar, yang dimana penyaluran dana amil tersebut dibagi ke dalam 6 beban, yaitu ada beban pegawai, beban riset dan pengembangan, beban perjalanan dinas, beban penggunaan administrasi dan umum, beban pemeliharaan aset, dan yang terakhir beban penyusutan. Sehingga dapat kita lihat bagaimana Lembaga Manajemen Infak Cabang Surabaya membagi dana amilnya ke dalam masing-masing beban tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.